Perang tentu saja masih akan sulit selesai dalam waktu dekat karena ada kepentingan-kepentingan Amerika, ada kepentingan Israel, ada juga kepentingan Iran. Selama kepentingan mereka belum terpenuhi, maka perang itu tidak akan selesai. Jadi masih panjang. Persoalannya adalah itu tadi, pelemahan rupiah di tengah goncangan konflik regional di Timur Tengah menurut saya lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global. Mengapa? Karena ada penguatan dolar Amerika di satu sisi, kemudian juga ada kekhawatiran pasar terhadap risiko geopolitik daripada fundamental ekonomi di Indonesia yang semakin membaik. Betul, pertumbuhan ekonomi kita 5,61% dalam kuartal pertama 2026 ini, dan itu menunjukkan memang mesin ekonomi domestik kita masih bekerja cukup baik. Itu menurut saya. Kemudian tantangan pemerintah ke depan adalah bagaimana meredam gejolak jangka pendek di pasar valuta asing. Ini tidak bisa main-main di situ karena kita juga harus membangun ketahanan ekonomi jangka panjang dan juga melalui apa? Melalui kekuatan energi. Yang kedua tentu saja penguatan ekspor, lalu diversifikasi perdagangan dan stabilitas kebijakan. Di luar itu militer kita juga harus kuat. Kalau militer lemah itu justru akan merongrong kewibawaan negara kita. Jadi langkah Pak Prabowo kemarin penguatan alutsista itu sudah di jalan yang benar? Ya, karena itu dalam situasi perang dan ketidakpastian global saat ini, kekuatan utama rupiah menurut saya pada akhirnya akan ditentukan oleh seberapa kuat fondasi ekonomi kita, dan juga ini bukan semata-mata perkembangan di Timur Tengah. Jadi betul-betul kita harus semakin mandiri seperti tadi Bung Budiman bilang. Memang kita seperti mendayung di antara dua karang. Ketika dulu bipolar, sekarang multipolar, mau tidak mau kita harus seolah-olah dekat dengan Amerika, seolah-olah dekat dengan Rusia, dan seolah-olah dekat Tiongkok. Ketika Presiden Prabowo dilantik, salah satu negara pertama yang dikunjungi adalah Tiongkok. Karena kita memang butuh ekonomi dari situ. Tapi di sisi lain, kita juga di tengah ancaman Amerika dengan presidennya yang sangat koboi ini, kita juga membutuhkan Rusia untuk mempertahankan Papua kita. Seperti pada saat kita melakukan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat. Sama juga ketika kita ganyang Malaysia, yang kita hadapi adalah Inggris. Tidak ada jalan lain. Maka ketika bipolar dulu kita harus ke arah blok timur. Itu bukan berarti kemudian kita cenderung menjadi komunis atau cenderung menjadi liberal. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya alat sandera untuk negara-negara besar? Pada saat Presiden Soekarno dulu, kita punya alat sandera. Ketika Ellen Pop itu pesawatnya ditembak jatuh dan kita tidak mau melepaskan itu sebagai sandera. Karena itu ini ditukar dengan skadron Hercules kita. Maka kita menjadi negara yang kuat. Begitu juga ketika minta bantuan Amerika supaya Belanda mundur, nggak mau, ya sudah. Rusia dengan kapal selamnya sampai puluhan dan juga prajurit militernya di dalam kapal-kapal Indonesia, itu adalah jalan tengah kita untuk melawan kekuatan-kekuatan besar. Kita juga butuh Amerika untuk menghadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Jadi kita membutuhkan 3 negara kuat ini, serta itu tadi, kita beli alutsista dari Prancis, kita beli alutsista dari Italia, kita beli alutsista dari Turki, dari Korea. Tapi ada kesulitan nantinya adalah ketika alat komunikasinya tidak sama antara kekuatan udara kita, laut
darat kita repot. Karena itu salah satu jalan keluar, industri pertahanan strategis kita harus dikuatkan. Kembalikan lagi ke induknya. Siapa itu? Kementerian Pertahanan. Bukan lagi ke Kementerian BUMN yang cara berpikirnya mencari keuntungan ekonomi. Itu dari sisi politik dan militer. Oke, jadi tapi sejauh ini Menteri Pertahanan kita sudah on track ya? Iya, karena kita ini terancam seperti juga Venezuela. Potensi Amerika untuk mencaplok negara-negara termasuk Indonesia itu besar sekali. Tidak banyak negara di dunia yang bentuknya negara kesatuan. Salah satunya Indonesia. Dan Amerika serta Israel itu tidak senang yang namanya persatuan. Pan-Islamisme dihajar, Pan-Afrikanisme dihajar, Uni Eropa juga itu tidak dalam benak mereka. Mereka ingin kita pecah-pecah seperti negara federal, seperti RIS dulu. Dan ini pelajaran penting bagi kita, bagaimana presiden kita harus kuat, militer kita harus kuat, ekonomi kita juga harus mandiri. Saya kira begitu. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Slamet. Ya, Mas Lutfi, seoptimis apa Istana terhadap penguatan rupiah dalam waktu dekat ini? Yang pertama harus kita garis bawahi ya Mbak ya, pelemahan rupiah itu bukan sebuah berita buruk. Seperti halnya penguatan rupiah apakah berita yang baik. Misalnya gini, untuk $1 juta ekspor kita, kalau rupiah itu boleh dekat lagi mic-nya Mas? Untuk setiap $1 juta ekspor kita, ketika rupiah itu 15.000, itu kita dapat 15 miliar. Ketika rupiah 16.000, kita dapat 16 miliar. Dengan jumlah yang sama, kita dapat additional 1 miliar. Jadi melihat rupiah itu nanti apakah menguat atau melemah, itu kontekstual. Nah, cuman dalam hal ini, kalau kita kembalikan ke judul dari acara ini ya, menurut kita sih dalam waktu dekat ini arahnya adalah ke penguatan. Tapi ke titik mana penguatan tersebut, saya rasa ntar yang menentukan adalah waktu. Nah, dalam hal ini juga jangan lupa menurut kita ada 2 jangka waktu yang penting untuk kita semua sadari bahwa si rupiah ini bisa kita kita bawa ke arah yang lebih baik gitu ya. Seperti kata Pak Purbaya 15.000? Terus terang di dunia ekonomi itu haram hukumnya menyebutkan angka. Oke. Karena nanti bisa panjang urusannya. Cuman intinya di jangka pendek apakah akan ada penguatan? Ada. Bagaimana caranya kurang lebih sekarang yang sudah dilakukan oleh kolaborasi dan sinergi yang bagus antara moneter dan fiskal. Saya rasa sudah cukup baik dan memang itu udah yang menurut saya yang terbaik. Karena tapi yang bagus itu kisarannya? Karena kalau misalkan BI mengeluarkan cadangan devisa untuk supaya rupiah itu menguat secara signifikan gitu. Jangan-jangan malah nanti dijadikan bahan spekulasi oleh investor global. Jadi menurut saya sekarang ini sudah kurang lebih sudah pas lah menurut saya ya untuk. Bukankah investor global harus tahu angka yang tepat gitu atau informasi yang clear gitu atau seperti apa? Pengalaman saya di capital market itu investor global maunya adalah stabilitas. Stabilitas. Misalnya nih, tahun ini diasumsikan ada pelemahan depresiasi katakan 3%, 5% dan kenyataannya di sekitar itu adalah yang terbaik ketimbang kita menuju levelnya. Nah, ini mungkin sesuatu yang agak kontraintuitif atau tidak bisa dipahami dengan logika atau Cuman percayalah kalau misalkan yang saya katakan itu bukan omong kosong. Nah, maksudnya kalau misalnya memang yang ditarget oleh BI itu adalah volatilitasnya itu adalah yang terbaik. Karena ada dalam pengalaman saya ya, saya ketemu perusahaan yang cadangan devisanya bisa lebih besar dari Indonesia banyak, yang 3 kali lipat banyak. Dan kalau mereka mau ya tinggal tinggal short rupiah, long dolar, selesai. Dan cadangan kita habis, tapi rupiahnya nggak kemana-mana. Nah, ini di sini sejauh yang kita lihat sih menurut kita kebijakan moneter itu sudah melakukan PR-nya dengan baik. Nah, tinggal nih yang jangka panjang adalah kebijakan fiskalnya. Nah, karena kita berbicara jangka panjang memang seperti yang Mas Gema tadi bilang arahnya adalah yang sifatnya menarik investasi. Ease of doing business, business climate, tingkat high cost ekonomi yang turun dan segala macam. Tapi jangan lupa
FDI itu adalah inflow uang di T0 tapi outflow uang di T+1. Oke. Tapi yang Anda garis bawahi adalah melemahnya rupiah bukan berita buruk. Menurut kita melemahnya rupiah not necessarily ada berita yang buruk. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih, Pak Supip. Bang Budiman terakhir, Bang. Tadi dikatakan bahwa faktor pelemahan rupiah. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia tidak hanyut dalam kebodohan, terjaga dalam ketersesatan. Oke. Saya juga nggak paham, meskipun saya nggak paham ekonomi juga gitu. Mudah-mudahan ya, Bahwa Anda hanyut dalam kebodohan, tersesat selalu merugikan, konteksnya Bung ya, bukan sektor, merugikan bangsa. Bahwa kenaikan rupiah itu pada sektor tertentu menguntungkan, ya gitu. Tapi kalau konteksnya bangsa ini bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Bang Rey. Saya sedikit saja dari Bang Budiman, Bang. Tadi terkait dengan faktor pelemahan rupiah, internal, eksternal. Menurut Anda pemerintah langkah selanjutnya seperti apa? Ya, 1 menit saja Bang waktu Anda. Ya pertama trust, mengembalikan trust. Dan itu saya pikir juga ini masukan yang bagus sekali. Apakah pemerintah bisa menjamin kepastian untuk tadi dijelaskan soal kepastian ya. Karena memang investor lebih banyak butuh kepastian. Kedua, pemerintah tidak anti dolar. Kita justru ingin memacu mendapatkan banyak devisa dalam bentuk dolar dari peningkatan hasil ekspor kita. Dan FDI, pemacuan FDI Foreign Direct Investment untuk penciptaan lapangan kerja dan stabilitas. Tentu saja di lain pihak juga pemerintah ingin meningkatkan proses partisipasi ekonomi masyarakat dengan bentuk koperasi dan juga investasi dalam bentuk sosial ya, yang yieldnya tidak mungkin diharapkan dalam waktu dekat, tapi lebih pada investasi sumber daya manusia. Saya kira memang saya pernah katakan berkali-kali Pak Prabowo adalah presiden yang terutama memperlakukan APBN sebagai engine atau mesin pemerataan dan mendirikan Danantara sebagai terutama untuk menjalankan fungsi-fungsi pertumbuhan. Kenapa? Yaitu posisi ideologis Pak Prabowo, pro pertumbuhan, pro pemerataan, menciptakan pasar domestik yang kuat, proses hilirisasi dan industrialisasi. Waktunya tidak banyak karena dalam alam demokrasi hanya secara resmi hanya 5 tahun dan dimungkinkan untuk 2 periode. Tapi secara real politik tadi ada pertanyaan soal loyalitas partai. Yeah. Harus diakui bahwa 5 tahun itu adalah waktu secara formal, tapi secara real politik bisa lebih pendek. Apalagi dengan keputusan MK, di mana setiap orang yang punya partai bisa mencalonkan diri. Secara real politik ya menggoda para anak buah presiden untuk pada 2,5 tahun terakhir bukan kabur, mulai melihat Pak Prabowo sebagai rival. Jadi saya pikir situasi keputusan MK yang memungkinkan bahwa pencalonan presiden bisa 0% sejauh dia punya kursi ya, membuat mereka menjadi pimpinan partai politik secara struktural, secara sistemik akan menempatkan bosnya Pak Prabowo sebagai calon rivalku. Dan anak buahnya orang-orang politik, bisa jadi orang politik, bisa bukan dari partai politik juga, bisa juga dilihat sebagai ini calon rivalku. Situasi inilah yang menurut saya menyebabkan kita tidak punya kemewahan melakukan pelembagaan politik demokrasi. Pelembagaan ekonominya juga dilemahkan, ya, pelembagaan institusionalisasi demokrasi politik dilemahkan. Artinya apa? Mungkin kita juga harus mengoreksi juga. Kita tidak menghilangkan demokrasi, tapi apakah betul demokrasi itu sama dengan harus diterjemahkan sebagai one person one vote saja? Ya, jadi intinya artinya ini intertwine ya, antara pelembagaan politik demokrasi dengan pelembagaan politik ekonomi itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Pak Fuad Bawazir, Pak, terakhir dari Anda, apakah Anda yakin bahwa rupiah akan segera menguat? Kemudian seperti apa Anda melihat ke depannya Indonesia? Rupiah itu harus dikuatkan dalam jangka yang panjang dengan strategi yang baik sekali. Kalau dalam jangka pendeknya itu memang biasa. Ada yang rupiahnya melemah, senang karena bisa ekspornya banyak, muat. Itu biasa. Dulu waktu kita masih fixed rate, malah kita bisa mendevaluasi kan. Dari 400 misalnya jadi 625 sekaligus 5% dilemahkan, orang tepuk semuanya senang. Dulu senang 50% turunkan lagi jadi 800 senang, terus kan begitu, senang.
Karena memang itu yang diharapkan. Jadi pelemahan itu ada yang diuntungin juga, ya kan? Kalau lagi kuat ada. Kalau kita banyak import, makanya kalau lagi begini banyak import, yang import terkena karena barang impor jadi naik. Makanya itu diatasi dengan jangka yang strategis lah. Misalnya dengan ekspor semua dihimpun oleh pemerintah seperti minyak sekarang melalui tambang-tambang gitu kan. Makanya saya bilang jangan ditunda. Ditunda itu macam-macam itu alasannya. Pemerintah harus firm. Kalau ditunda ini dilihat oleh pasar ini. Wah, ini pemerintah lagi ragu-ragu. Terus yang gonggong kan banyak ini. Cunguk-cunguknya di dalam negeri kan memang juga banyak. Rupiah kan begini, saham begini gitu. Takut-takut ini banyak biasa. Tapi firm. Jangan ditunda. Kalau ditunda itu macam-macam yang diharapkan. Dulu Pak Harto juga banyak menunda misalnya gitu. Jadi muncul rivalitas begitu maksud Anda ya? Ada change-nya ya? Iya ada selalu. Saya nggak terlalu banyak melihat rivalitas ini. Saya secara ekonomi dulu melihatnya. Bahwa harus firm, betul. Kalau naikin jalankan ini, ya dijalankan politik ini. Jangan main tunda, karena ditunda itu macam-macam. Karena di sekitar presiden baik yang resmi pejabat maupun saya yakin masih ada yang kesakusuk. Tunda aja Pak. Mungkin juga bisikan dari suara-suara yang minta ditunda. Berharap 6 bulan mungkin akan ada apa-apa gitu kan. Siapa tahu nanti bisa ini. Ini kan Tapi banyak. kalau dipercepat lebih baik tidak? Ya harus dilaksanakan aja dengan cepat, dengan firm. Makanya saya bilang pemerintah harus tegas. Oke. Laksanakan. Baik, Semuanya baik. dilaksanakan. Nah itulah contoh dalam hal ini. Tentunya masih banyak cara-cara yang lain ya dalam hal ya strategi untuk mengurangi impor tadi itu. Makanya dengan cara ada ketahanan pangan, ketahanan energi itu juga dilaksanakan untuk mengurangi jangka panjang dan sangat strategis mengurangi dari kebutuhan akan mata uang asing dolar. Oke. Tapi intinya semua akan naik turun itu biasa jangka pendek dan pemerintah tidak usah panik mengenai itu. Dan kita alhamdulillah masih termasuk negeri yang masih bisa mengatasi. Masyarakat juga tidak perlu panik. Tidak usah terlalu panik, kita alhamdulillah semuanya ada masalah. Semua negeri dengan adalah perang dunia segala macam ini ya di mana-mana selalu ada masalah. Tapi kita relatif yang masih oke juga.